Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mereview tentang instrumen penelitian atau angket penelitian. Angket atau instrumen penelitian pada kali ini yang akan saya review adalah angket dari penelitian ini, yaitu gambar terbalik. Pengaruh human relation terhadap kinerja karyawan pada PT Jalur Nugraha Eka Kurir Pekanbaru pada tahun 2020. Teman-teman semuanya yang saya hormati, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa instrumen yang berupa kuesioner atau angket adalah merupakan salah satu senjata vital atau paling penting dalam rangka mencapai suatu penelitian yang baik dan benar. Instrumen dapat dikatakan sebagai senjata utama dalam suatu peperangan yang berguna untuk memperoleh hasil yang maksimal. Kita ketahui bahwa angket berguna untuk mengumpulkan data primer maupun data sekunder. Data-data penelitian yang kuantitatif yang diperoleh pertama-tama dari kualitatif, kemudian dari angket ini pula maka data kita konversikan dalam bentuk kuantitatif. Oke, tidak panjang lebar, saya akan melihat instrumen penelitian yang berupa kuesioner, yaitu pengaruh human relation terhadap kinerja karyawan. Berarti ini adalah angket human relation dan angket kinerja. Kita lihat, sebelum kita masuk angket yang sebenarnya, yaitu angket variabel yang kita bicarakan, yaitu human relation dan kinerja karyawan, terlebih dahulu dalam angket ini kita memaparkan tentang data-data responden secara umum, yaitu merupakan antara lain jenis kelamin, usia, pendidikan, masa kerja, pangkat atau status karyawan, dan lain-lainnya, yang ini nanti akan kita jadikan sebagai laporan penelitian sebagai deskripsi umum atau karakteristik responden dalam bab 5, karena penelitian kita sebagai bab 6. Bab 6 adalah kesimpulan dan saran. Oke, kita masuk ke kuesioner human relation karyawan pada PT Jalur Nugraha Eka Kurir Pekanbaru. PT Jalur Nugraha Eka Kurir Pekanbaru merupakan perusahaan yang bergerak di bidang logistik, yaitu antar jemput barang atau titipan. Jadi sebelumnya di sini kita lihat bahwa perusahaan ini memiliki karyawan secara total sebanyak 46 orang karyawan, sebagaimana di sini yang tertera dalam penelitian saudara Fitra pada penelitian awalnya. Pada populasi dan sampel, kita lihat populasinya adalah sebesar 46 orang, kemudian diambil total sampling atau sampel jenuh, jadi sampelnya adalah 46. Jadi 46 orang inilah yang akan kita sebarkan angket ini, yaitu berupa angket human relation per week. Human relation per week dalam penelitian ini terdiri atas 25 item atau 25 soal angket yang terdiri atas 5 indikator, yaitu indikator komunikasi yang efektif,
2 indikator kesamaan kepentingan, 3 indikator pandangan positif, 4 indikator hubungan yang harmonis, dan 5 indikator toleransi antar sesama karyawan. Dimana dalam angket ini jelas bahwa setiap indikator dikembangkan menjadi 5 item atau 5 soal. Dengan demikian dapat diketahui bahwa total item adalah sebanyak 5 indikator kali 5 item atau sebanyak 25 item. Kemudian pada kuesioner atau angket kinerja karyawan sebagai variabel Y dalam penelitian ini, yaitu juga sama terdiri atas 25 item atau 25 soal yang terdiri atas juga dari 5 indikator. Indikator pertama kuantitas hasil kerja, indikator kedua kualitas hasil kerja, indikator ketiga efisiensi waktu dalam pelaksanaan tugas, indikator keempat inisiatif, dan indikator kelima ketelitian. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bahwa sebagaimana dalam proposal pada bab metodologi penelitian atau pada bab 3 disebutkan bahwa alternatif jawaban dari angket atau kuesioner ini adalah terdapat 5 skala atau ini disebut dengan skala Likert, dan kalau cuma 2 skala disebut dengan skala Goodman. Artinya terdiri atas 5 gradasi nilai atau pensekoran atau tingkat pensekoran, yaitu sangat sering, sering, cukup sering, kurang sering, dan tidak sering. Dimana sangat sering kita kasih bobot 5, sering 4, cukup sering 3, kurang sering 2, dan tidak sering 1. Saya jelaskan di sini atau saya tekankan di sini bahwa proses pembobotan ini, jawaban masing-masing jawaban ini dengan angka-angka inilah yang disebut dengan tahap awal dari proses konversi kualitatif menjadi kuantitatif. Jadi penelitian ini disebut dengan penelitian kuantitatif, mulainya adalah dari sini, yaitu dari proses konversi dari jawaban responden dari sangat sering, sering ini disebut dengan kualitatif, kemudian kita rubah menjadi angka-angka 5, 4, 3, 2, 1. Proses inilah yang disebut dengan proses konversi kualitatif ke kuantitatif, dari bilangan-bilangan dengan dari kata-kata menjadi angka-angka, dan dasar inilah yang akan menjadi pertimbangan atau dasar perhitungan untuk perhitungan statistik nantinya yang akan lebih jelimet dengan program SPSS versi 25, karena judul kita adalah pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau pengaruh variabel human relation terhadap kinerja karyawan. Maka kita menggunakan uji ANOVA atau uji F dan turunannya, serta uji instrumen, uji data, dan lain sebagainya yang sangat berbelit-belit atau sangat panjang. Kalau tidak terbiasa ini akan membuat mual, bahkan muntah, bahkan bisa DO atau tidak tamat gara-gara ini. Tapi kalau sudah terbiasa, mudah-mudahan. Jadi tidak perlu takutkan, asal kita mau belajar dengan BPS Bandi Bimbing Skripsi, mudah-mudahan masalah Anda akan selesai. Oke, kemudian saya akan bicara tentang angket. Kita pentingnya angket. Angket adalah senjata utama dalam penelitian ini. Jadi oleh karena itu angket ini asal usulnya harus jelas. Dari mana asal usulnya? Angket yang tidak ada asal usulnya atau tiba-tiba datang itu adalah angket yang tidak dapat dipercaya dan diragukan. Oleh sebab itu tidak layak untuk dipakai dalam penelitian. Jadi mumpung penelitian belum berlanjut lebih jauh, maka angket ini secara teliti harus kita periksa. Jangan sampai angket kita itu bersifat ceroboh sehingga nanti pada akhirnya penelitian kita itu akan jadi salah semua, karena perhitungan atau hasil laporan penelitian kita dan kesimpulan yang panjang lebar dari atas 2 bab 5 dan bab 6 itu adalah berawal dari sini, bahkan dari bab 4.